Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan daerah yang menolak kehadiran debt collector lapangan. Entah itu DC pinjol, DC leasing, DC koperasi, dan DC lapangan lainnya. Oke, jadi spanduk penolakan DC lapangan itu bukan hanya mitos belaka, tapi benar adanya. Nah, maka dari itu langsung saja kita ke daerah pertama yang menolak kedatangan debt collector lapangan. Nah, ini dia ya. Di sini ada himbauan gitu ya, bertuliskan pemerintah Desa Trijaya, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Nah, ini Kuningan di Jawa Barat ya, bukan di Jakarta ya, karena ini Kabupaten Kuningan gitu. Oke. Nah, kita lihat tulisannya ya. Kepada semua petugas atau pegawai leasing motor dan mobil kolektor Koperasi Mekar, Koperasi MBK, BTPN Syariah, Komida, Bank Mingguan, Bank Harian, atau sejenisnya terhitung mulai tanggal 1 April 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan untuk sementara dilarang masuk ke wilayah Desa Trijaya untuk melakukan penagihan angsuran. TTD Pemdes Trijaya gitu ya. Jadi debt collector ini ditolak di Kabupaten Kuningan, lebih tepatnya di Desa Trijaya. Jadi mau koperasi Mekar, koperasi MBK, koperasi pegawai leasing motor, mobil itu tidak boleh masuk ya sampai waktu yang belum ditentukan gitu. Sangat mantap sekali. Oke. Yang kedua, Kota Depok. Nah, kalau Kota Depok ini agak berbeda ya. Mari kita baca sebentar. Apabila terjadi perampasan kendaraan bermotor yang mengatasnamakan debt collector ataupun leasing, agar segera melaporkan ke polisi. Ya, mengambil kendaraan bermotor secara paksa atau perampasan dapat dijerat atau dikenakan pasal 365 KUHP. Ya, ini di Kota Depok. Ya, jadi debt collector ataupun leasing yang menarik kendaraan, entah itu mobil, motor, atau merampas barang-barang di rumah, itu dapat dijerat atau dikenakan pasal 365 KUHP gitu ya. Jadi jangan pernah takut lagi ya. Misalkan ada debt collector pinjol, karena pinjol ini tidak ada agunannya, tidak ada jaminannya, maka DC ini bertindak seenaknya ingin merampas barang di rumah Anda gitu ya, sebagai jaminan agar Anda itu bayar gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Itu bisa dikenakan pasal 365 KUHP. Anda kalau tidak ada uang, tidak bisa lagi bayar di pinjol, sudah. Anda tidak perlu mengganti hutang Anda dengan barang-barang di rumah Anda. Ya, jika Anda itu didatangi DC lapangan, bilang tidak ada uang, Mas. Mohon maaf. Ya, mau sampai kapanpun saya tidak ada uang, saya tidak bayar. Bahkan kalau saya, Raja Galbay bilang, saya tidak mau bayar pinjaman online sama sekali. Gitu. Kalau saya, ya. Jadi sekali lagi bagi Anda yang Galbay pinjol, jangan pernah takut didatangi DC lapangan. Oke. Selanjutnya ada di daerah apa lagi nih ya? Oh, ini masih sama seperti yang tadi ya, dari Polsek Tiga Raksa. Apabila terjadi perampasan kendaraan bermotor yang mengatasnamakan debt collector ataupun leasing, agar segera melapor ke polisi. Ya, mengambil kendaraan bermotor secara paksa atau perampasan dapat dijerat atau dikenakan pasal 365 KUHP. Oke, selanjutnya ada mana ini? Jaksel kalau nggak salah ini ya. Spanduk peringatan untuk debt collector, penagih hutang dan bank keliling di RW 1 Kelurahan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Kita buka dulu image-nya ya. Nah, ini dia ya. Perhatian, dilarang masuk kolektor pinjol. Nah, nih ya, kolektor pinjol, bank dan bank keliling ya, dilarang masuk ya. Sebenarnya masyarakat itu kompak sebenarnya. Gitu ya, ada yang mau action ya. Jadi di Jaksel, di daerah mana itu tadi ya, itu kolektor pinjol, bank dan bank keliling itu tidak boleh masuk. Oke, selanjutnya ada di Kelurahan Bugih, Pamekasan gitu ya. Di sini tertulis kawasan steril corona, tukang kredit dan tukang tagih hutang dilarang masuk. Kami ingin sehat badan dan pikiran. TTD Lurah Bugih gitu ya. Oke, selanjutnya ada, nggak tahu ini dari mana ya, pemerintah desa Srate apa ini ya, nggak tahu, pokoknya tulisannya perhatian, bank keliling dan KSP yang tidak prosedural sesuai aturan hukum dilarang masuk ke wilayah desa. Nah, selanjutnya ada dari Grumbul Kalipetung, Desa Kelapa Gading, Kecamatan Wangon gitu ya. Menolak keras rentenir KSP Bangkai, bank keliling dilarang masuk
ke wilayah RW 9 dan RW 10. Nah, kalau ke RW 11 gimana itu ya? RW 12 gitu ya. Mungkin RW 11-nya yang harus action, yang menolak keras rentenir, KSP bangkai dan kolektor-kolektor lainnya gitu ya. Karena RW 9 dan RW 10 sudah memulai seperti itu. Gitu. Oke, selanjutnya ada dari Depok lagi nih ya. Bank keliling dilarang masuk wilayah RW 1 Jati Jajar dikarenakan merusak kerukunan warga, merusak rumah tangga, seringkali suami istri berkelahi karena masalah bank keliling. Bank keliling riba, dosa riba seperti berzina kepada orang tuanya. Hormat kami pengurus RW 1 dan pengurus RT se-RW 01. Ini di Jati Jajar, Kecamatan Tapes, Depok gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi bukan hanya debt collector saja ya, tapi marketingnya yang minjemin uangnya pun tidak boleh masuk. Ya. Di sini tertulis seringkali suami istri berkelahi karena masalah bank keliling ya. Jadi mungkin di daerah ini ada banyak yang bertengkar sampai bentak-bentakan sampai RT atau RW itu turun untuk menangani kasus-kasus pertengkaran suami istri karena bank keliling tersebut. Gitu ya. Jadi Pak RW 01 Jati Jajar ini melarang bank keliling masuk ke daerah tersebut ya. Nah, jika penduduk RW 1 Jati Jajar ada yang nakal, ini pasti kena hukuman sosial. Gitu ya, pasti wah ditegur lain-lain gitu ya, di sidang dan lain-lain pokoknya. Gitu. Ya oke. Selanjutnya ada di mana ini? Saya kurang tahu ya. Tapi di sini tulisannya melarang keras bank keliling, pinjaman koperasi, rentenir masuk atau berada di daerah kami, gitu ya. Rentenir dilarang masuk, stop dan lainnya, gitu ya. Oke, selanjutnya ada di Kecamatan Pantai Raja, Kabupaten Pidijaya, gitu ya. Di sini tulisannya perhatian dilarang keras. Perhatian, dilarang keras bank keliling atau bangke, koperasi, rentenir masuk wilayah kami. Ya, di sini ada nyohan kapateh ureng kupoh hondaku toet. Apa itu? Apa itu ya? Artinya coba ada nggak yang orang Pidijaya? Nyohan kapateh ureng kupoh hondaku toet. Gitu. Ini bahasa apa ini? Ya barangkali ada yang paham coba tulis di kolom komentar gitu ya. Ini sampai gede banget ya spanduknya gitu ya. Dan ditaruhnya itu di atas pagar gitu ya biar kelihatan gitu. Wah, gila keren ya. Mantap. Oke, selanjutnya ada di pemerintah desa Cengkir. Ya, ini Cengkir ini mana ya? Kuningan kalau nggak salah ya. Oke. Tulisannya dilarang masuk desa tanpa izin, bank simpan pinjam, bank harian atau mingguan, debt collector, sales, penjual keliling luar desa gitu ya. Jadi harus izin dulu kalau ada debt collector, ada bank simpan pinjam, bank harian kalau mau datang atau masuk ke desa Cengkir ini ya harus izin dulu gitu. Oke? Nah, jadi kesimpulannya banyak sekali daerah-daerah yang menolak kehadiran debt collector lapangan dari bank keliling, leasing, pinjol, dan lain-lain. Sampai dibuatkan poster yang besar sekali. Nah, lalu saya ingin membahas sebentar tentang sanksi berat menanti perusahaan kredit yang pakai debt collector barbar. Gitu ya. Ini artikelnya langsung diterbitkan oleh OJK. Ya, saya ada di websitenya OJK. Gitu, oke? Saya ingin menginfokan yang ini saja. Dalam proses penagihan, debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen. Yang pertama, kartu identitas atau KTP. Yang kedua, sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK. Yang ketiga, surat tugas dari perusahaan pembiayaan. 4, bukti dokumen wan prestasi debitur. 5, salinan sertifikat jaminan fidusia jika Anda di leasing. Gitu ya. Nah, selanjutnya dalam menjalankan proses penagihan, debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial. Antara lain, yang pertama menggunakan ancaman. Gitu ya, itu tidak boleh. Menagih menggunakan cara ancaman itu sebenarnya tidak boleh. Ya, tapi fakta di lapangannya DCWA, DC telepon itu menagih menggunakan ancaman. Nah, kalau sudah seperti itu, yang waras ngalah. Ya, kita-kita yang waras ini ngalah. Sudah ada aturannya tapi tetap dilanggar saja. Maka dari itu jangan pernah ditanggapi penagihan-penagihan dari DC WA pinjol tersebut. Oke, selanjutnya nomor 2, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan. Nah, entah ini offline, entah ini online.
gitu ya. Masih banyak juga DC-DC WA itu mempermalukan nasabahnya dengan cara menyebar data atau menghubungi kondar lalu menghina-hina kondar tersebut atau menghina-hina pribadi yang berhutang tersebut ya, atau menghubungi yang tidak punya sangkut paut tentang hutang dari nasabah tersebut atau menagih orang lain gitu ya. Masih saja seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu Anda abaikan saja ya, tidak perlu dipusingin, abaikan saja karena pasti berlalu. Oke, durasi sebar data, durasi menghubungi kondar itu palingan hanya seminggu saja, ya tidak lebih dari 2 minggu. Oke, selanjutnya yang ketiga memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Nah, debt collector lapangan pinjol tidak boleh main fisik ya kepada nasabahnya. Dan juga saya peringatkan Anda pun, nasabah pun tidak boleh main fisik juga kepada DC itu. Lalu secara verbal, ya tekanan secara verbal biasa dilakukan oleh deskol atau DCWA, DC telepon, gitu. Ya itu juga sebenarnya udah nggak boleh ya. Di sini ada peraturannya, gitu loh ya. Ini POJK nomor 35 tahun 2018, gitu kan. Nah selanjutnya kita baca, jika hal tersebut dilakukan bagi debt collector maupun perusahaan pembiayaan terkait akan dapat berpotensi terkena sanksi hukum berupa pidana maupun sosial berupa stigma negatif dari masyarakat. Jadi buat para DC-DC, entah itu DC lapangan, entah itu DC WA, Anda segera resign, cari kerja yang lain. Ya, tidak perlu jadi DC-DC lagi. Gitu kan. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.